Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Tentunya sehat kan? Nah anak-anak, hari ini kita sama-sama akan belajar membuat jus mangga. Anak-anak pernah minum jus mangga sayang? Tentunya pasti pernah minum jus mangga yang dibuat oleh mamanya di rumah. Nah, untuk membuat jus mangga, sebaiknya kita gunakan mangga yang sudah tua, yang sudah masak, biar jusnya manis waktu kita minum. Sebelum kita buat jus, kita hitung dulu mangga yang ada di piring ibu guru. Nah, yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah mangga ibu guru adalah 7 buah. Nah, sebelumnya mangganya sudah kita cuci dulu. Nah, kita ambil, kita kupas dulu kulitnya dengan menggunakan pisau. Nah, pisau ini adalah benda tajam. Hati-hati ya sayang ya. Nah, sesudah kita kupas, kita potong mangganya satu-satu. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Nah, blender ini adalah mesin penggiling supaya buah mangganya halus. Kita tambah lagi gula. Kemudian kita tambah lagi sedikit air. Supaya mesinnya berputar, kita colok ke arus listrik. Nah, kita tekan dulu tombolnya. Nah, alhamdulillah jus mangganya sudah selesai. Nah, kita tuang ke dalam gelas dan tadi mangganya dari buah, sekarang sudah berubah menjadi jus. Nah, mengapa bisa jadi jus? Digiling pakai dengan menggunakan mesin penggiling, mesin penghalus. Nah, selain membuat jus, mesin ini juga bisa membantu mama kita untuk menggiling bumbu masak ya sayang di rumah. Nah, sekarang jusnya sudah bisa diminum. Rasanya asam manis. Nah, demikianlah cara membuat jus pada hari ini. Nah, anak-anak sudah mengerti kan? Disitulah terjadinya perubahan dari buah mangga menjadi jus mangga dengan menggunakan mesin penggiling namanya blender. Nah, anak-anak, hari ini kita sama-sama akan belajar cara membuat pagar kebun mangga. Nah, hari ini ibu guru akan menyuruh anak-anak menyusun bentuk pagar dengan menggunakan potongan lidi. Nah, anak-anak pernah lihat pagar enggak? Nah, kalau pagar yang di kebun anak-anak tentunya menggunakan besi. Nah, pagarnya pagar besi kan? Tapi kita buat hari ini sebagai contoh, ibu guru menggunakan lidi. Nah, bisa enggak cara nyusunnya? Nah, kalau belum bisa, lihat ibu guru dulu. Nah, pagarnya disusun. Nah, ini namanya tiangnya anak-anak. Nah, kalau di rumah, di kebun anak-anak, kebunnya dicot dengan menggunakan pasir, semen, dan dibuat oleh tukang bangunan. Nah, selesailah tiang-tiang pagar. Kemudian kita buat lagi kawat penyanggahnya
supaya tidak bisa masuk binatang seperti kambing makan pohon mangga. Nah, susun lagi rapat-rapat, rapat-rapat, rapat-rapat. Nah, susunnya ya rapi ya sayang ya. Nah, kita cari lagi. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan hingga selesai pagarnya. Nah, inilah cara membuat bentuk pagar dari potongan lidi. Nah, kenapa manusia bisa membuat pagar? Karena Allah memberi kita kepintaran, kepandaian. Nah, dengan kita belajar, kita menjadi pintar, sehingga manusia bisa membuat pagar sendiri. Nah, kalau zaman dahulu manusia membuat pagar dari batang kedondong. Tapi kalau sekarang manusia sudah menggunakan semen, pasir. Nah, dibuatlah pagarnya dengan dicor dulu tiang-tiangnya. Nah, kemudian diikat dengan besi. Ya sayang ya. Nah, selamat belajar anak-anak ya. Anak-anak, hari ini sama-sama kita akan belajar membuat manisan buah mangga. Nah, tentunya kalau kita buat manisan mangga, kita harus memilih mangganya yang masih muda. Nah, rasa buah mangga yang masih muda adalah rasanya asam. Nah, kalau asam tentunya anak-anak tidak suka kan asam sekali. Nah, supaya buah mangganya waktu kita makan terasa manis, makanya kita buat dulu manisan. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan adalah buah mangga muda, gula. Nah, ini gula warnanya putih, rasanya manis. Nah, sebelum buah mangganya kita buat manisan, mangganya kita cuci dulu supaya bersih, terhindar dari kuman. Kemudian mangganya kita kupas. Nah, kita potong kecil-kecil. Nah, kita potong dengan menggunakan pisau. Nah, hati-hati waktu memotongnya ya sayang ya, karena pisau ini adalah benda tajam. Nah, kita potong kecil-kecil, kecil-kecil dan tipis-tipis. Nah, kemudian supaya mangga ini tidak terasa asam lagi, mangganya harus kita campurkan dengan apa ini namanya? Gula. Nah, kita beri gula sebanyak mungkin sejumlah 3 sendok. Ini karena mangganya sedikit. Nah, kita aduk-aduk, kita diamkan selama 1 hari. Nah, boleh kita simpan dalam kulkas. Nah, keesokan harinya mangga yang asam ini akan berubah menjadi mangga yang manis karena sudah diendapkan oleh gula. Nah, gula ini nanti akan masuk ke dalam serat-serat mangga. Jadi, mangga ini nanti akan terasa manis. Nah, karena sudah dicampurkan oleh gula. Nah, demikianlah pembelajaran kita cara membuat manisan mangga. Nah, supaya lebih enak lagi, boleh juga ditaruh sedikit cabai, ditambah garam ya sayang ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar cara menghitung buah mangga. Nah, dalam keranjang ibu guru ini
jumlah buah mangga yang ada di keranjang Ibu Guru. Nah, supaya anak-anak mengerti berapa jumlah buah mangga yang ada di keranjang ini, marilah sama-sama kita hitung. Sekarang kita hitung sama-sama ya sayang ya. Ikut Ibu Guru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa jumlah semuanya? Adalah 6. Ayo jempolnya diangkat tinggi-tinggi. Nah, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ayo sama-sama kita tepuk tangan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mana jempolnya 6? Nah, ini jarinya 5 ditambah jempol satu lagi menjadi 6. Nah, selain itu kita juga harus mengenal huruf-huruf yang ada di kata mangga. Nah, Ibu Guru di sini punya huruf. Nah, hurufnya, nah kata mangga itu diawali dari huruf. Nah, tadi kita sudah belajar menghitung buah mangga. Nah, selanjutnya kita belajar lagi mengenal huruf-huruf yang ada di kata mangga. Nah ini huruf yang ada di kata mangga, huruf awalnya adalah huruf M. Nah, ini dia huruf M sayang ya. Nah, Ibu Guru letakkan di sini. Nah, yang kedua, huruf apa ini? Huruf A. Nah, kita susun lagi. Nah, sesudah huruf M, huruf A. Kemudian huruf apa lagi? Huruf N. Huruf apa sayang? Huruf N. Kemudian ditambah lagi dengan huruf G. Huruf apa sayang? Huruf G. Nah, huruf G-nya ada 2. Nah, yang terakhir ditambah lagi dengan huruf A. Ayo kita baca sama-sama. Nah, ini huruf M, ini huruf A. M dengan A, ma. N dengan G, nge. G dengan A, ga. M, A, ma, tambah nge, mang. G dengan A, ga. Dibaca mangga. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini tentang menghitung buah mangga. Nah, sampai di rumah diulangi lagi ya. Kalau mangganya di pohon, boleh juga dihitung di pohon berapa jumlah mangga anak-anak yang ada di pohon. Tentunya anak-anak sudah tahu kan cara berhitung. Tadi kita sudah belajar kan. Nah, sampai di rumah boleh diulang-ulang lagi sama mamanya ya sayang ya. Nah, hari ini anak-anak kita belajar mewarnai gambar buah mangga. Nah, ini buah mangganya. Diamati ya, dilihat ya. Warna buah mangga Ibu Guru warna apa ya? Nah, tentunya yang masih muda warnanya apa sayang? Warnanya hijau. Nah, kalau sudah tua warnanya apa? Kuning. Jadi anak-anak boleh mengecat bebas. Boleh mengecat warna hijau, boleh juga mengecat warna tua yang warna kuning. Nah, Ibu Guru kasih contoh warna hijau yang mangganya masih muda. Nah, ayo sama-sama kita mewarnai gambar buah mangga. Nah, kita warnainya dengan menggunakan krayon. Nah, yang mau bantu boleh. Ayo Kak Dara dibantu ngecatnya. Cat Kak Dara. Nah, mewarnainya. Warnai terus Kak Dara warnanya. Sayang. Nah, pelan-pelan mewarnainya di dalam garis, tidak boleh di luar garis supaya gambarnya kelihatan cantik, dan mewarnainya juga gambarnya harus searah. Pelan-pelan ya sayang ya,
supaya gambarnya kelihatan cantik. Nah, halo, selesai sudah. Hari ini kita mewarnai gambar buah mangga. Sekarang sama-sama kita belajar lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Ikut dulu ya. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, setelah banyak pembelinya. Mangga, pisang, jambu sangat sederhana, rasanya manis tidak tawar, membuat badan sehat juga. Karena sangat bermanfaat, harganya juga tak mengikat, sekali uang boleh angkat. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dulu pembelajaran kita tentang mewarnai buah mangga, bernyanyi, pepaya, mangga, pisang, jambu. Nah, nanti anak-anak boleh diulangi kembali sama mamanya di rumah. Nah, ibu guru akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.